Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akan masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan rasa takut ini. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar dan dibenarkan pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari yang berupa air mani. Lalu menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Kemudian ia pun menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Selanjutnya diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan agar menetapkan 4 kalimat. Maka malaikat itu segera menulis rezekinya, ajalnya, dan amal perbuatannya, serta sangsara atau bahagia. Demi zat yang tiada ilah selain dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta, tetapi Alkitab, yakni ketetapan takdir mendahuluinya. Maka dia mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga dia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tetapi Alkitab, yakni ketetapan takdir mendahuluinya. Maka dia mengerjakan amalan penghuni surga sehingga dia pun masuk surga. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum jamaah. Di sini ketakutan manusia itu ada 2. Ada ketakutan mereka dengan takdir yang sudah ditetapkan, yang sudah tertulis. Ada ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Kalau kita membaca hadis ini, maka kita perlu takut yang sekarang kita sedang ngaji, yang kita berharap kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Jadi kalau kita mati dalam kondisi sekarang ini, harapan kita besar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi sama kita. Semua sudah ditetapkan. Tugas kita beramal. Dan kita nggak tahu kita ini dalam catatan kita seperti apa sebenarnya. Bagaimana malaikat itu menulis 4 hal. 4 hal ini adalah rizki, ajal, amal. Yang keempat, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Sengsara atau bahagia. Yang sering ditanyakan itu masalah jodoh. Kan jodoh sudah ditulis. Yaitu masalah rizki. Tapi engkau harus tahu juga, engkau juga udah ditetapkan termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Kalau gitu apa tugas kita? Beramal. Dan kita takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat ada orang baik yang kemudian, kok tahu-tahu su'ul khatimah dia. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, fima yadharu linnas. Dia berbuat baik dalam pandangan manusia. Sedangkan kita tahu, iman itu bukan hanya amalan fisik. Iman itu adalah keyakinan di hati yang penuh dengan ikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, patuh kepada Allah. Hatinya
Takut sama Allah hatinya. Tawakal hatinya. Karena ada orang yang secara penampilan orang soleh. Sehingga disebutkan dia itu nampak baik buat manusia. Kemudian dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qad khudhila khalqun kathirun 'indal maut. Banyak orang yang ketika mati itu dalam kondisi jauh dari hidayah. Ada yang datang kesengsaraan dia itu di awal sakitnya. Akhirnya dia itu bukan tobat atas perbuatan dosa masa lalu. Malah kadang-kala dia mulai melakukan kezaliman. Ada yang akhirnya meninggalkan sholat. Ketika sakit, ketika dia perlu dengan ibadah waktu itu, malah dia nggak sholat. Ada yang ditambah lagi dia menulis wasiat yang penuh dengan kezaliman. Kau mau mati, wasiatnya tidak memberikan harta kepada fulan, yang seharusnya mereka mendapatkan harta tersebut. Ada yang kemudian dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika parah sakitnya. Sampai ada yang kafir, ada yang marah-marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang terjadi. Wah, kita nggak tahu gimana kondisi kita. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Di antara fitnah itu adalah tatkala kita mau mati, sekarat, kita tatkala sakit parah. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Maka membaca hadis ini, ya kita berharap ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Ya kita nggak tahu, maka kita takut sehingga terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka sama Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.